Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik yang menyaksikan secara langsung ataupun melalui syabakah elektronia, jaringan internet. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, ya, diberikan kesempatan dan kemudahan untuk majelis. Ini di sana, duduk sana. Kita melanjutkan insyaallah dengan memohon ilmu yang bermanfaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba fala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Kita membahas terakhir tentang trading saham, ya, yang mana kalau seandainya trading saham itu yang rentan dengan goror, ya, adanya spekulasi untuk untungan perjudian di sana, maka ini sangat tidak direkomendasikan, ya. Begitu juga nilai saham yang begitu mudah digoreng, sekalipun tidak ada berita yang fundamental yang mendukung kenaikan saham tersebut, ya, sehingga para investor yang bermain di dunia saham sangat rentan dengan resiko tersebut, ya. Kemudian pada trading saham online biasanya ada transaksi jual beli, tapi nggak ada objek real yang ditransaksikan, ya. Karena kenapa? Ya, di trading saham di pasar sekunder itu siklusnya T+2. Saham itu baru diterima, ya, setelah 2 hari dari transaksi. Sementara T0 atau T+1 itu sudah bisa melakukan transaksi pada sahamnya, ya, sedangkan dia belum menerimanya. Baik. Sehingga saham sudah bisa dilakukan tradingnya meskipun kedua belah pihak belum menerima barang. Nah, maka ini yang mesti dihindari, ya. Beda kalau membeli saham dari perusahaan yang real ada, ya, produknya mubah, bisa dengan harapan bisa mendapatkan hasil, maka ini sama saja dengan orang yang menanam modal di perusahaan. Adapun yang dia tidak ada produk real yang diperjualbelikan, ya, hanya sekedar transaksi yang di sana tidak ada real dari objek transaksinya, ya, hanya sekedar jual beli nilai yang terus naik, maka ini sesuatu yang dilarang, karena gorornya sangat besar sekali. Kemudian kita bicara tentang forex juga, ya, yang mana di awal-awal atau di akhir dari tahun 2010-an, ya, sebelum atau sesudahnya, forex ini begitu digemari, ya, di berbagai kalangan, dan pada hakikatnya forex ini lebih parah daripada trading saham, ya. Kenapa? Di sini uang jadi komoditi yang bisa diperdagangkan secara bebas seperti barang. Padahal, ya, Nabi SAW melarang menukar uang dengan uang kecuali dengan 2 syarat, tunai, ya, cash, dan senilai. Nah, adapun dalam trading forex, ya,
maka uang ibarat barang yang bisa diperjualbelikan. Kenapa sih nggak boleh kita sembarangan transaksi uang tersebut? Karena syariat kita menginginkan mata uang ini harus terjaga sebagai alat tukar, bukan komoditi diperjualbelikan. Karena ketika uang jadi komoditi untuk diperjualbelikan, maka peluang terjadi ribanya akan semakin besar. Makanya para ulama menjelaskan untuk menghindari riba dalam transaksi uang, ya, itu lebih sulit dibandingkan komoditi lainnya, kecuali mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memahami aturannya secara komprehensif. Ya, ini disebutkan Ibnu Rushd dalam Muqaddimat Al-Mumahhadat. Ya. Sejatinya agama kita tidak melarang transaksi mata uang, nggak dilarang, tapi dibatasi dengan persyaratan yang ketat. Harus tunai, ya, harus sama nilainya. Baik. Kenapa? Agar tidak terjadi perdagangan mata uang secara liar, ya. Secara makro, ya, ini memberikan pengaruh penurunan potensi gelembung ekonomi, economic bubble, ya. Karena ketika transaksi uang lebih dominan dibandingkan keberadaan barang atau jasa, maka potensi economic bubble tadi semakin besar dan itu akan menyebabkan angka inflasi di masyarakat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ahalallahul bai'a wa harramar riba, Allah lawan riba, ya, Allah halalkan jual beli sebagai lawan dari riba, ya. Yang inti dari jual beli itu adalah perdagangan barang atau jasa yang di sana bisa ditransaksikan untuk mendapatkan margin. Sedangkan riba, sektor bermainnya hanya uang dan uang dan uang, ya. Maka solusi untuk menekan riba di dunia perbankan maupun masyarakat adalah menggalakkan jual beli barang atau jasa. Sehingga, ya, solusi bagi perbankan agar terbebas dari riba adalah izinkan bank untuk melakukan jual beli. Insya Allah bank syariah bisa menjadi syariah, ya, kalau bank bisa mendapatkan izin untuk melakukan transaksi jual beli. Permasalahannya hanya di situ. Masya Allah. Baik. Kemudian, ya, kalau kita lihat, ya, prinsip tukar menukar uang yang diajarkan dalam Islam, kita lihat forex, ya. Ini sebagai pendonor gelembung ekonomi bagi negara. Uang tidak hanya menjadi alat tukar, tapi uang dijadikan komoditas yang ditransaksikan. Nah, dan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariat, ya, yang mana dalam syariat kita uang itu adalah taman, alat tukar, ya, bukan komoditas atau objek barang yang diperjualbelikan. Dan skema trading forex itu seperti qimar, ya, seperti perjudian. Nah, dan ini sangat-sangat dilarang dalam agama kita. Tapi kita masuk ke tema hari ini, jual beli akun medsos ataupun follower. Baik. Hakikatnya media sosial apapun bisa diakses secara gratis. Nah, tidak hanya itu, ya, setiap platform media sosial menyediakan layanan bagi semua penggunanya untuk membuat akun secara gratis. Sehingga siapapun dia, dimanapun dia, ya, selagi situs itu diizinkan di negaranya, dia bisa mengakses atau memiliki akun, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, ya, dan media sosial lainnya. Dan properti yang pada asalnya gratis itu tidak diperjualbelikan. Kenapa? Ya. Abu Qidashi, seorang sahabat muhajirin, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nar. Ada 3 hal yang menjadi milik bersama kaum muslimin: rumput, air, dan api. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ketika benda ini dikatakan syuraka, kepemilikan bersama, artinya apa? Tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ada tambahan riwayat wasamanuhu haram, ya. Hasil penjualannya haram, tapi tambahan ini dhaif, ya. Namun yang tadi sahih. Kaum muslimin itu bersyarikat dalam 3
tiga hal, ya, rumput, air, dan api. Nah, bukan sedang menganalogikan antara medsos dengan rumput ataupun air ataupun api, bukan, ya. Namun pada asalnya yang ingin kita garis bawahi di sini, properti yang gratis itu tidak diperjualbelikan. Artinya, siapapun bisa buat secara gratis tanpa harus membeli. Nah, bahkan kalau kita mau lihat dalam aturan layanan, ya, media sosial Instagram contohnya, ada poin aturan. Kita bisa lihat di help Instagram, ya. Anda tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, atau mentransfer aspek manapun dari akun Anda, termasuk nama pengguna Anda, atau meminta, mengumpulkan, atau menggunakan informasi masuk atau rencana milik pengguna lain. Ya. Itu bisa dilihat di layanan Instagram. Ya. Baik. Oke, akun nggak bisa diperjualbelikan. Baik. Bagaimana jangan jual beli follower? Ya. Nabi SAW bersabda, "Wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'in ba'din wala tanajashu." Janganlah kalian menawar barang kepada orang yang sedang menawar barang orang lain. Ya, jadi ada orang transaksi sedang tawar menawar, jangan kita masuk di situ. Biarkan mereka selesai dulu. Dan jangan melakukan transaksi najashi. Ya. Nah, dalam riwayat lain, Umar radhiyallahu taala anhu dia mengatakan nahan Nabi sa'an najash. Nabi melarang dari jual beli najashi. Ya. Karena jual beli najasi ini hakikatnya penipuan, pengelabuan. Tapi dia praktiknya lebih khusus, ya. Dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat, jual beli najasi. Bagaimana? Pura-pura nawar harga padahal tidak mau beli, ya. Itu najasi, dilarang gitu, ya. Pura-pura kita nawar harga padahal nggak mau beli, ya. Kemudian memuji barang tidak sesuai aslinya. Termasuk diantaranya iklan secara dusta, ya. Iklan, oh masya Allah, iklan yang makanannya besar, ya. Ketika kita beli dapatnya secuil. Nah, isinya kentangnya banyak di iklannya, ya. Ketika kita beli ternyata hanya 10 batang misalkan, ya, 10 potong. Nah, iklan yang tidak sesuai dengan aslinya itu termasuk najasi. Baik. Kemudian menyebutkan harga modal secara bohong, ya. Ya, aku jual modal B ini, ya. Aku beli 300, ya. Nah, Rahim, Abdurrahim, ya. Menyebutkan harga modal secara dusta, ini juga termasuk jual beli najasi, ya. Ini semua dilarang. Nah, yang kita garis bawahi adalah iklan secara dusta dengan menyebutkan keterangan tidak sesuai dengan kondisi aslinya, ini termasuk najasi, yaitu penipuan, ya. Kita lihat realita followers yang diperjualbelikan di medsos, ya. Tidak mewakili kondisi aslinya kebanyakan, ya. Kebanyakan apa? Angka likers, angka followers, ya, sekian juta, sekian ribu, itu belum tentu sesuai realita yang ada. Kenapa? Banyak akun hasil cloning, ya. Banyak akun hasil cloning. Bisa jadi satu orang punya 5 akun, punya 10 akun, bahkan bisa 100 akun, ya, dan semuanya memfollow satu akun, ya. Dan ketika ini diperjualbelikan, maka inilah kategori jual beli najash, ya. Makanya kadang kita lihat, ya, kok followersnya banyak. Kalau dia posting yang like 1, 2, 3, ya. Berarti ini followers fiktif. Cuman angka doang, ya. Yang megangnya hanya beberapa orang. Seperti itu. Makanya, ya, dengan kategori jual beli najasi tadi, jual beli yang mengandung bentuk penipuan tadi, ya, jual beli followers yang tidak real, yang cloningan, itu dilarang, ya. Kecuali memang followersnya real, ya. Nah, maka itu mungkin bisa diberikan pengecualian. Baik. Berbicara tentang aspek jual beli online dan praktiknya, ya. Undang-undang kita pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen itu menyebutkan beberapa hak konsumen terkait kenyamanan, keamanan, keselamatan, ya, hak pilih, hak khiyar yang pernah kita bahas, kemudian untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya, macam-macam, ya. Dan di sisi lain
pada undang-undang yang sama ya, pasal ke-7 tentang perlindungan konsumen, para pelaku usaha itu harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang barang yang dia perjualbelikan, ya. Menjamin mutunya, memberikan kesempatan untuk melakukan pengujian, mencoba atau memberikan garansi, ya, memberikan kompensasi ganti rugi apabila tidak sesuai perjanjian, apabila ada kerugian, ya. Ini di antara hak perlindungan konsumen yang diberikan dalam negara kita. Baik, bagaimana jika terjadi penipuan atau kecurangan, ya? Pada UU nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ya, jelas-jelas disebutkan melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dalam label, ya, atau keterangan atau iklan promosi, karena ini termasuk penipuan, pengelabuan. Dan pada pasal 47 ayat kedua, ya, PP PSTE tentang kontrak elektronik, terdapat kesepakatan kontrak elektronik dianggap sah apabila ada kesepakatan, yang pertama. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Baik. Yang ketiga, terdapat hal tertentu. Dan yang keempat, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Baik. Kemudian, ya, yang harus kita pahami, bagaimana kalau terjadi transaksi online dan terjadi penipuan di sana? Karena pada prinsipnya jual beli online dengan jual beli secara langsung itu sama, ya, dasar hukumnya sama, ya. Hukum perlindungan konsumennya pun sama, ya. Pembedanya adalah pengguna sarananya. Kalau online sarana internet, sarana telekomunikasi, ya, yang ini berdampak sulit melakukan eksekusi atau tindakan nyata apabila terjadi sengketa atau pidana penipuan, ya. Karena kenapa? Karena sifat cyber dalam transaksi elektronik memungkinkan setiap orang, baik penjual atau pembeli menyamarkan identitasnya, memalsukan identitasnya, ya, baik dalam transaksi maupun perjanjian jual beli. Dan ini, ya, perlu kita ketahui dalam kontrak elektronik itu sendiri, ya, disebutkan, ya, sebenarnya kita harus, penjual atau pembeli harus menyebutkan data identitas, baik objek dan spesifikasi yang ditransaksikan, ya, harga dan biaya berapa, prosedur kalau terjadi pembatalan gimana, ya, ketentuan hak dan kewajiban bagaimana, kemudian pilihan hukum kalau seandainya terjadi persengketaan, ya. Ini ada sebenarnya, ya. Namun sekali lagi pada transaksi online untuk melakukan eksekusi terhadap tindak pidana penipuan itu lebih sulit, ya. Karena kenapa? Identitas yang mudah dipalsukan, mudah disamarkan dalam cyber, ya, transaksi elektronik. Baik. Makanya, ya, bagaimana kalau seandainya transaksi secara online ini terjadi sengketa, ya, karena di Indonesia itu masih pada sistem kepercayaan. Baik, ya, saya percaya, Anda percaya, oke, kita transaksi. Nah, penyelesaian sengketanya bagaimana? Ya, maka di antara alternatifnya bisa melalui BPSK, ya, mediasi ke BPSK, ya, gratis, cepat. Kalau belum ada kantornya, biasanya ada di perindak kabupaten atau kota setempat, ya. Kita bisa mengadukan kepada BPSK. Nah, dan tentunya ini butuh proses juga, ya, tidak semata-mata mulus. Baik. Kemudian, ya, baik. Kemudian kalau kita lihat pasar online, taruhlah kita ngadu ke BPSK, ya. Terkadang banyak kasus itu nggak selesai karena katanya pidana penipuan, ya, itu tidak ada katanya seperti itu, ya. Namun yang pasti, ya, ada pidana berkaitan dengan penggelapan,
Nah, makanya kebanyakan konsumen yang jadi korban ya, itu kebanyakan uang atau barang mereka tidak kembali. Maka bagaimana cara kita untuk cari pasar online yang jelas aman ya? Hindari transaksi yang mencurigakan ya. Pastikan gambarnya asli dan pastikan orang yang kita hubungi ini bukan identitas palsu. Dan yang paling aman memang kita melakukan sistem seperti COD. Nah, kalau tidak melalui ya marketplace yang ada. Nah, atau kita transaksi online yang jaraknya dekat ya, 3 kecamatan ya, 2 kecamatan seperti itu, sehingga ini jelas-jelas aman ya. Yang pasti lebih hati-hati kalau kita transaksi online ya, karena penyelesaian sengketanya untuk mengeksekusi pelakunya tidak semudah pada transaksi yang sifatnya secara langsung ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kajian muamalah ini akan terus berlanjut insyaallah, karena kita sudah selesai dari muamalah online. Kita akan bahas kitab klasik ya. Kalau kemarin kita kitab kontemporer terus, so kita bahas kitab klasik. Kita akan bicara fikih muamalah dari mata Nabi Syuja ya. Kitab Ghaya wa Ikhtisar, sebuah kitab yang jadi pegangan para santri di Indonesia ya. Yang ditulis oleh Imam Al-Hisni Asy-Syafi'i, fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan kita akan lihat bagaimana para ulama terdahulu ya membahas muamalah, membahas jual beli secara dasar ya, secara pokok untuk diketahui oleh kaum muslimin ya. Ini bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kita sudah selesai dari belajar muamalah online ya. Mudah-mudahan yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pada dasarnya ya, kasus memang terus berkembang ya. Tapi kesimpulan hukum sudah dibuat kaidah-kaidah para ulama ya. Sehingga kasus apapun yang terjadi di masa yang akan datang ya, kita cukupkan dengan kaidah yang telah dibuat oleh para ulama dengan berlandaskan kasus-kasus yang serupa atau hampir mirip dengan kejadian-kejadian yang lampau ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan hukum yang tepat insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa irdawana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.